Kami datang mau tagih utang, mana duitnya? Pokok plus bunganya sekalian, hari ini harus lunas. Bang Gou, tolong kasih kelonggaran beberapa hari lagi. 2 hari lagi hoki saya pasti lagi bagus. Nanti kalau saya dapat uang, pasti saya bayar. Omong kosong. Sialan, menunggu kamu dapat uang, anak buahku keburu mati kelaparan. Bang Gou sayang, jangan takuti anak-anak dong. Lihatlah wajah manis ini. Kakak sampai merasa kasihan sekali. Aku cantik, kan? Cantik. Kok gelap sekali ya? Ih, genit deh. Sekarang, bayar utangmu. Kakak temani kalian bermain, mau? Hehehe, bermain, aku suka itu. Tapi aku tidak punya uang. Sial, tua bangka ini benar-benar keras kepala. Kalian semua, cari. Aku tidak percaya kita tidak bisa menemukan uang di rumah ini. Bukankah aku sudah bilang jangan berjudi lagi? Bocah nakal, kamu kan masih dalam masa pertumbuhan. Aku juga masih harus mencarikanmu ibu tiri. Di mana-mana butuh uang. Judi itu cara paling cepat buat dapat uang. Jangan sentuh itu. Jangan sentuh yang itu. Itu foto istriku, astaga. Bang Gou, yang ini benar-benar tidak boleh disentuh. Ini satu-satunya kenangan yang ditinggalkan istriku. Ada, aku ini si anjing gila. Memangnya Bang Gou ini segampang itu diajak bicara? Pilihannya cuma 2, bayar utangmu hari ini, atau aku banting foto istrimu sampai pecah. Jangan sentuh ibuku, biar aku yang bayar utangnya. Kamu, cuma seorang kurir pengantar makanan. Kerja keras sampai setengah mati sebulan penuh pun, kamu baru bekerja 2 atau 3 hari. Memangnya kamu mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai ginjalmu. Hei! Kalian semua, ambil semua barang berharga yang ada di sini. Aduh. Selamat, Anda telah mengaktifkan sistem anti-judi. Mendeteksi bahwa ayah Inang sangat tidak berguna. Kecanduan judi akut, serta memiliki keinginan bertahan hidup yang sangat kuat. Sistem anti-judi berhasil diaktifkan. Siapa? Siapa yang bicara? Halo, Inang. Sistem ini berkomitmen untuk memberantas kebiasaan buruk berjudi, serta menegakkan keadilan di dunia. Selamat, Anda telah terpilih menjadi agen. Kamu sebenarnya siapa sih? Jangan berubah jadi ibuku cuma buat menakut-nakutiku. Meskipun, aku memang sangat merindukannya. Halo, Inang. Sistem ini akan meniru wujud orang yang paling Anda percayai, agar Anda bisa lebih mudah menerimanya. Boleh juga sistem ini, tahu saja cara memberikan dukungan emosional. Tapi, ayahku memang sangat tidak berguna. Kalau dia yang tidak berguna, kenapa bukan dia saja yang kamu ikat? Tunggu dulu, kenapa semuanya tidak bergerak? Saat sistem sedang aktif, selain Anda, ruang dan waktu berada dalam kondisi statis relatif. Statis relatif. Darahku. Tadi belagu banget ya, bukannya kamu ini anjing gila. Kenapa sekarang tidak gigit aku? Dalam keadaan aktif, Inang tidak diperbolehkan mengubah kondisi biologis makhluk hidup di ruang dan waktu ini. Jika tidak, mekanisme hukuman akan diaktifkan. Hebat sekali. Hei. Oh. Kenapa kamu tidak ikat dia saja? Ayahmu sudah tidak bisa ditolong lagi. Proses pengikatan gagal. Menurut kebiasaan manusia seperti kalian, kamu satu-satunya ahli waris dia. Jadi, otomatis terikat ke kamu. Tunggu dulu. Bukannya biasanya orang tuh mewarisi harta ya? Yang harus kamu lunasi itu semuanya utang. Itu pun kalau kamu mau ya. Mending enggak usah deh. Baik, misi dimulai. Gunakan teknik judi untuk mengalahkan si anjing gila. Selesaikan krisis saat ini. Aktifkan paket hadiah pemula. Dapatkan versi uji coba keahlian. Menolak menjalankan misi akan memicu mekanisme hukuman. Tembus pandang. Masa uji coba berakhir. Saat membutuhkan keahlian ini, cukup ucapkan tembus pandang di dalam hati.
keahlian sebagus ini, tapi kok namanya jelek banget sih? Sistem ini bisa dipercaya enggak sih? Menghina sistem akan langsung memicu hukuman. Misi kamu akan dimulai dalam 5 detik lagi. Cepat bertindak. Aku mau bertaruh sama kamu. Hahaha, menarik juga. Gue, si anjing gila, adalah orang terpandang di jalanan ini. Karena lu sudah bilang begitu, gue bakal temenin lu main. Mau main apa? Main yang paling gampang saja. Wanita cantik, poker. Gue jago dua-duanya. Main dadu, tebak besar atau kecil. Ayo tebak. Gue hajar lu. Heh bocah, malah ketawa-ketawa. Utang bokap lu dianggap lunas. Aku kan sudah mengaktifkan sistem. Kelihatan jelas. Tiga, 5, 6, 14 poin. Besar. Hei, bocah, jangan asal tebak ya. Nyawaku ada di tanganmu. Enggak usah sembunyi-sembunyi lagi, si anjing gila. Magnet yang ada di dalam lengan bajumu itu, mana mungkin bisa menarik dadu keramik. Mending lu menyerah saja. Apa? Hah? Ada apa ini? Hahaha. Lu main curang. Sistem ini benar-benar hebat. Kalian hebat banget, kawan-kawan. Hari-hari indahku, si Xiaoxin, bakal segera tiba. Hahaha. Bocah nakal ini benar-benar hebat banget kayak bapaknya. Emang gak salah keturunan unggul gue. Hahaha. Hei, biar gue selesain urusan penting dulu ya, anak pintar. Dadunya punya lu, wadah dadunya juga punya lu. Gimana caranya gue main curang? Gak terima kalah ya, anjing gila. Iya nih, gak terima kalah, anjing gila. Bang Monyet, urusan kita berdua harus diselesain sekarang. Cantik, kapan-kapan kita kencan yuk. Mau gak aku traktir pisang pertama di musim gugur? Aki-aki tua, lu benar-benar lepas kendali ya. Bukan cuma lepas kendali, tapi makin liar. Bang Dogi, dia gangguin aku. Sialan, sini lu. Kok bisa dadunya dari keramik? Bang Dogi, gue salah ambil. Mata lu ditaruh di mana sih? Bang Dogi sayang, kamu bikin aku takut tahu. Bang Dogi, selalu pegang omongan gue. Hari ini, gue akuin gue kalah taruhan. Kali ini kalian berdua gue lepasin dulu. Kroco, ayo cabut. Cantik, jangan lupain pisangku ya. Ih, genit. Bocah nakal, kita kaya raya. Ayo kita ke kasino besar dan babat abis semuanya. Kalau menang banyak, gue beliin susu Wangzai buat lu. Terus gue cariin cewek buat jadi ibu tiri lu biar ada yang ngerawat. Yah, aku mohon jangan judi lagi. 9 dari 10 penjudi itu pasti kalah, masa ayah nggak tahu sih? Kali ini kita bisa menang cuma karena si anjing gila itu bodoh. Lain kali, ayah bisa-bisa langsung ketemu malaikat maut, tahu nggak? Hei, iya, bener banget. Bener apa kata bocah nakal ini? Nggak usah judi lagi. Iya, kamu lapar nggak? Aku masakin mie instan buat kamu. Iya, siapa yang lapar? Aku nggak lapar. Woi, balik sini. Misi telah selesai. Hadiah skill tembus pandang telah ditingkatkan menjadi skill permanen. Mantap banget, gila, sistemnya keren banget. Mengingat perjudian sangatlah berbahaya. Sekarang, misi utama akan dirilis. Berantas judi dan bersihkan dunia perjudian. Serta tegakkan kebenaran. Ibu, karena ada ibu di sini, aku nggak cuma bakal nyelamatin ayah, tapi aku juga bakal menyadarkan semua penjudi. Seharian nyopotin iklan liar. Capeknya setengah mati. Kurang 1 orang nih, tungguin aku ya. Ini yang terakhir di jalan ini. Sialan kamu. Heh, berhenti nggak kamu? Anak muda tolak judi, tanggung jawab kita semua. Hei, Bangda. Kapan nih rencana mau bayar utang 2.000 yuan yang kamu pinjam? Aduh, Meng. Hubungan kita kan deket, masa bahas uang, ngerusak pertemanan aja. Tunggu kalau keberuntunganku lagi bagus nanti. Sekalian modal, bunga, dan diriku, beserta utang-utangku, bakal ku kasih semua ke kamu. Cih, cuy, jangan ngaco ya.
Pertemanan ya pertemanan. Tapi soal uang harus jelas. Melihat gayamu begini, kamu pasti kalah main kartu lagi, kan? Oh, tentu tidak. Ini semua gara-gara auranya nggak pas. Main kartu sama paman-paman dan bibi-bibi ini. Paling mentok cuma menang 7 atau 8 yuan. Coba kalau aku ke kasino besar. Itu baru selevel sama gayaku. Udah deh, jangan bual terus. Daripada banyak omong, mending kamu pergi tiup balon udara saja sana. Lihat saja nanti, bisa terbang sampai ke langit tidak. Kalau kamu memang hebat, pergi saja ke kasino Orca. Tempat itu kelas atas. Syarat masuknya juga tinggi. Tapi, Bangda, saran saya mending kamu urungkan saja niatmu itu. Di tempatku ini, biarpun kamu kalah terus tidak bayar. Tetangga sekitar sini juga tidak akan menjelek-jelekanmu. Tapi kalau di sana, kamu bakal diperas sampai tidak tersisa. Kasino Orca. Memangnya kasino Orca itu apa? Dulu, aku ini jagonya meja judi. Biar tahu saja ya, waktu aku di Makau. Kok kamu malah judi lagi sih? Hei bocah nakal, kenapa kamu bisa ada di sini? Awas kamu ya, nanti kita buat perhitungan. Di kasino tidak ada promo belanja 11-11. Tidak ada diskon. Yang ada cuma dijamin kalah total. Kamu pikir kamu sedang mempertaruhkan masa depan? Tidak. Kamu itu cuma sedang bertaruh besok bisa tambah sosis di mie instanmu atau tidak. Ada 1000 jalan untuk menjadi kaya raya. Kerja keras dan patuh hukum itu jalan yang nomor 1. Kalau mau cari jalan pintas dengan berjudi, keluarga hancur berantakan, tinggal tersisa tangisan penyesalan. Kecepatan uangmu habis. Jauh lebih cepat daripada kecepatanmu mengetuk layar 2 kali untuk memberi tanda suka. Cari mati ya. Semuanya. Maaf sekali ya, ini si Kuanzi. Hari ini dia lupa minum obat waktu keluar rumah. Aduh, tolong maklumi dia demi saya ya. Jangan diambil pusing, ya. Hehe, begini saja. Hari ini, semua pengeluaran di sini biar saya saja yang bayar semuanya. Hehe, Meng, hari ini, berikan kepada para bos yang sedang cari untung di sini. Masing-masing 1 botol air mineral seharga 1 yuan. Ayo, mari dinginkan kepala. Asing, kamu lagi ngapain sih? Lagi kampanye anti judi di tempat main Mahjong. Kamu sudah tidak waras ya, kau malah berani-beraninya nyalahin aku sih. Bapak kan udah janji enggak bakal main judi lagi. Kenapa malah datang ke tempat kayak gini lagi? Waktu itu anak ini hebat banget sampai bisa ngalahin si anjing gila. Kalau dia mau bantuin aku main judi beberapa putaran, maka sisa hidup kita berdua bakal terjamin kan? Hehe. Ajin, aku sih dukung-dukung aja kamu bikin kampanye anti judi. Tapi coba kamu pikir-pikir lagi. Di zaman sekarang ini, kedudukanmu itu menentukan segalanya. Kamu itu cuma orang biasa yang bukan siapa-siapa. Siapa juga yang mau dengerin kamu? Usahamu ini enggak bakal ada pengaruhnya. Duh, siapa sih yang mubazir banget ini? Rokok harga 20 sen aja enggak dihisap sampai habis. Kartu selebaran ini emang kurang mempan ya. Yang dibilang bapak ada benernya juga sih. Sialan, kurang ajar banget. Kamu lihat kan? Daripada kamu capek-capek nasehatin mereka, mending langsung kamu kalahin aja sampai telak. Kalahin telak, kayak gini. Bocah nakal, kamu mau bunuh bapakmu sendiri, iya? Nih. Hahaha, dasar bocah nakal. Tahu aja cara berbakti sama bapakmu. Biar bapak kasih tahu ya, kalau kamu bisa menangin semua taruhan melawan mereka, kamu bakal dianggap sebagai dewa judi di mata mereka. Nanti, kalau kamu kentut pun bakal dibilang wangi. Semua omonganmu bakal dianggap kebenaran. Mereka bakal nurut apapun yang kamu katakan. Bahkan kalau kamu larang mereka judi. Mereka pasti bakal langsung berhenti judi. Dipikir-pikir, ada benernya juga sih. Wah, kamu pinter banget ya. Pasti nurun dari gen bapakmu ini, kan? Dasar bocah nakal. Nurun dari bawah ke atas kali. Dengan bantuan sistem anti judi ini. Kayaknya ngalahin mereka semua bakal gampang banget. Kalau gitu, aku bakal coba. Hehehe. Oke deh, lihat aja nih. Semuanya, perhatikan. Dewa judi telah tiba. Minggir semuanya. Hahaha. Bocah tengil, lu pikir lu bapak angkat gua?
Sekarang, gua bakal balikin semua duit yang gua menangin dari kalian. Bagus. Kalian semua lihat kartu ini. Cantik banget kan cewek yang ada di kartu ini? Cantik, kan? Nah, coba pikirin baik-baik. Kalau kalian punya uang, apa nggak sebaiknya mikirin punya pasangan apa nggak? Gaji udah naik belum? Uang sekolah anak udah dibayar belum? Udahlah, mending berhenti judi kalian semua. Kalian tuh harusnya pulang ke rumah dan hidup tenang. Jalani hidup yang jujur dan apa adanya. Asal kalian nggak berharap pada keberuntungan semata. Dan nggak serakah, kalian nggak bakal main judi. Kalau kalian emang ngerasa punya terlalu banyak uang dan bingung mau dihabisin buat apa, kalian mending traktir gua makan hotpot aja. Gua bisa nemenin kalian ngobrol ngalor ngidul kok. Sama-sama lawan judi. Kompak. Kompak, sama-sama lawan judi. Kompak, kompak, kompak. Sama-sama lawan judi. Kompak. Ayo kompak. Bang Wolf, Anda sudah datang. Hei, baru bisa pegang sapu aja udah sok keras belaga jagoan lu. Gua pikir siapa? Ternyata cuma bocah kayak lu, masih ingusan aja. Berani-beraninya bikin kekacauan di tempat gua. Tuan Mao, tempat kita ini emang agak kecil. Tapi kalau ada yang berani bikin rusuh di sini, kita nggak bakal biarin gitu aja. Aduh bos, jangan ngomong gitu. Nggak ada yang bikin rusuh kok. Ini cuma bocah nakalnya Bang Da yang datang nyari bapaknya. Cuma ada salah paham kecil aja di antara ayah dan anak. Hahaha, jadi Anda ini Bang Wolf? Bukan. Bos Lang, kan? Nama besar Anda sudah lama saya dengar. Haha, nama saya Ahda. Tolong beri saya muka dong. Serigala besar jangan perhitungan dengan serigala kecil. Hahaha, jangan mentang-mentang tampangmu mirip artis. Terus aku bakal kasih kamu muka begitu saja. Hei, jangan ganggu adikku. Aku tahu tampangmu juga mirip artis. Tapi jangan buru-buru dulu. Urusan harus diselesaikan satu persatu. Utang harus dilunasi satu-satu. Bibi Mo, berapa banyak utang ada ini pada kita? Tidak seberapa, cuma 2.000 yuan. Itu baru utang pokoknya saja, kan? Kalau ditambah bunga, setidaknya sudah jadi 20.000 yuan, kan? Aduh, Bos Lan. Hitungannya tidak bisa begitu dong. Aku ini pemilik tempat bermain mahjong. Apa bocah sepertimu harus mengajariku? Pilihannya cuma dua. Bayar utangmu hari ini, atau tinggalkan satu jarimu di sini hari ini. Kamu putuskan saja sendiri. Bos Lang, hari ini saya benar-benar tidak punya uang. Kalau memang harus meninggalkan sesuatu, boleh tidak kalau sehelai rambut saja. Tubuh dan rambut ini kan pemberian orang tua. Artinya sama saja kok. Hah? Bos, jangan bertindak gegabah ya. Apa yang mau kamu lakukan? Hahaha. Sialan, kamu bikin aku kaget setengah mati tahu. Bos, Kak Da itu. Diam dan tetap duduk di situ. Memangnya kamu punya hak untuk bicara di sini. Sekarang kita hidup di negara hukum. Jaga sikapmu. Kamu juga, cepat mundur dan jongkok di sana. Kalau begitu, ayo pilih, mau meninggalkan uang hari ini. Atau mau meninggalkan satu jari. Hanya dengan begitu aku baru akan melepaskan kalian berdua, ayah dan anak. Sekarang, Enya lewat pintu besar itu dan pergi dari sini. SSST. Tunggu. Bukannya tempat ini sarang Mahyong. Ayo kita main satu ronde. Kalau aku menang, aku nggak bakal bawa uangnya pulang. Anggap aja buat bayar utang bokapku. Kamu. Jangan pikir karena mukaku mirip artis itu, kamu bisa sembarangan nyium. Ya. Jangan pikir karena mukamu mirip seseorang, terus bisa mempan di sini. Mau mukamu mirip siapa juga nggak bakal ada gunanya. Kalian berdua, ayah dan anak, bener-bener ya. Naga lahirin naga, Phoenix lahirin Phoenix. Tapi anak macan kok malah jago gali lubang. Ada, anak lu ini bener-bener mirip kayak lu ya. Bener-bener nggak tahu diri. Hei bocah, dengerin baik-baik.
Gua bakal layanin taruhan lu sekali ini. Kali ini cuma satu ronde aja. Masing-masing ambil 14 kartu. Kartu siapa yang paling gede, dia yang menang. Mulai. Kok kartunya kurang satu? Hahaha. Nah, sekarang udah pas. Buka kartunya. Da San Yuan. Buset, Dasan Yuan. Gimana cara dia ngelakuinnya? Gawat, gawat. Itu kan Da San Yuan. Itu kan kelipatan paling gede. Mana bisa menang, bos? Sekarang giliran lu. Tunjukin kartu lu. Tadi aku lihat dia bahkan gak ngambil kartunya. Udah gak ada harapan. Bocah ingusan aja belagu main tanpa ngelihat. Mana mungkin bisa dapat kartu menang. Biar aku coba bujuk Bang Serigala dulu. Ditambah demi mukaku ini. Mungkin dia bisa kasih kelonggaran waktu beberapa hari buat kalian. Siapa tadi yang banyak bacot di sana? Oh, ternyata lu. Orang yang mukanya penuh bulu putih. Aduh, lu aja udah nggak punya muka. Buat apa masih sok jaga gengsi? Hei bocah, mending kita menyerah aja. Yuk, gimana kalau kamu potong satu jarimu sendiri aja? Biar dia kapok. Cih, aku bahkan belum buka kartu. Jangan buru-buru, ayo buka. Inilah 9 lentera mustika. Wah, benarkah? Hebat sekali. Luar biasa. Wah, 9 lentera mustika. Hebat banget. Terus kenapa kalau 9 lentera mustika, bukannya itu setingkat dengan 3 naga besar milikku? Cuma skor tertinggi saja. Jangan lupa, kalau seri pun, Bandar yang menang. Tunggu, mungkinkah? Hehehe. Benar sekali, satu-satunya celah akhirnya berhasil kutemukan. Asing. Masalah apa yang kamu temukan? Tanya saja pada anak nakalmu itu. Asing, ayo katakan. Untuk memperingati saat Bos Lang berusia 9 tahun, ketika dia mengalami patah hati pertama dalam hidupnya, ditolak oleh seorang gadis bernama Xiao Lian, dan menjadikannya kenangan paling tak terlupakan seumur hidup. Karena itulah, kartu kemenangan tertinggi di tempat ini adalah 9 lentera mustika, dengan total 99 poin. Bukankah itu aturan yang kamu buat sendiri? Hebat juga anak ini. Ahve, kita sudah merumahkannya. Hal selangkah ini pun bisa kamu temukan. Hebat sekali. Kak Lang, kok kamu tahu namaku Xiao Lian, sih? Nggak nyangka kamu masih ingat wajahku ini. Balik badanmu sekarang. Kamu tahu banyak juga, ya, dan kamu bahkan berani main curang. Bos Wang, untuk mengalahkanmu, aku sama sekali tidak perlu main curang. Lagi pula, aku juga tidak sudi memakai cara licik dan murahan seperti itu. Biar ku perlihatkan kepadamu apa itu kekuatan yang sesungguhnya. Wang Yi, tolong ambilkan aku satu set kartu. Buset, ini sih tingkat kesulitan neraka. Kali ini kamu tamat. Lihat seranganku. Kartu yang ini, sama seperti kehidupan asmara Bos Langmu. Artinya bakal kesepian sampai tua, baru bisa menang sekali setelah patah hati berkali-kali. Bocah, jangan bikin penasaran deh, tunjukkan kartumu. Wow. Selamat tinggal. Kirteen Orphans.
Rasa sakitnya bakal meremukkan seluruh tulang belulang. Pak Polisi, kan sudah saya jelaskan. Bapak benar-benar salah tangkap. Kenapa Bapak menangkap saya? Saya benar-benar tidak bersalah. Cepat mengaku. Pak Polisi, ini salah paham besar. Memangnya kamu sedang melihat siapa? Panggil Tante. Cukup panggil polisi saja. Jangan sembarangan panggil ya. Saya tidak senekat itu. Saya cuma mengampanyekan anti judi di ruang bermain kartu. Kenapa kalian malah menangkap saya juga? Katanya kamu tidak pernah berjudi. Lalu, coba lihat ini apa? Oh, ini saya. Saya akui, ini adalah strategi kampanye anti judi saya. Saya cuma ingin menang terus sampai mereka kapok berjudi. Ikut berjudi demi memberantas judi. Logika sesatmu ini kreatif juga ya? Benar sekali. Saya ingin memberantas judi dengan cara berjudi. Membuktikan langsung kepada mereka bahwa dalam judi tidak ada yang menang. Selama belum beranjak dari meja judi, sebanyak apapun kemenanganmu, itu bukan milikmu yang sebenarnya. Terus, bagaimana kamu menjelaskan kartu-kartu seksi ini? Pak Polisi, tolong dibalik dulu dan lihat bagian belakangnya. Ini semua cuma bahan kampanye anti judi saya. Semuanya bersifat layanan masyarakat. Mana mungkin ada hubungannya dengan pornografi? Hari ini aku benar-benar tidak percaya begitu saja. Aku harus bisa menemukan celahmu. Xiao Xin, kamu sudah boleh pergi. Aduh, nak. Ada barangmu yang hilang nggak? Kamu nggak apa-apa, kan? Jangan pegang-pegang terus. Aku nggak apa-apa kok. Ibu takut setengah mati tahu. Xiao Xin. Kami semua sudah memutuskan, mulai sekarang gak akan pernah main judi lagi. Iya, besok-besok kalau main kartu taruhannya cuma 1 yuan saja. Enggak, taruhannya cuma 10 sen saja. Betul. Kami cuma main dengan taruhan 10 sen buat seru-seruan aja kok. Gak bakal main judi lagi deh. Gak akan pernah lagi. Anak pintar, besok-besok yang taruhan 10 sen pun jangan dimainkan lagi ya. Mending uang 10 sen itu dipakai buat beli permen lollipop. Malah bisa membantu mempercepat perputaran ekonomi dalam negeri. Turut berkontribusi untuk peningkatan GDP. Ayo semangat. Sudah. Kalian pulang dulu sana. Ingat, kedepannya jangan main judi lagi ya. Ya. Maaf ya, tadi kami sempat salah duga. Nggak apa-apa kok, kan ini semua demi melayani rakyat. Ngomong-ngomong, kenapa mereka semua bisa nurut sama kamu? Ya. Soalnya aku sudah memenangkan taruhan melawan mereka semua. Kan pemenang yang berkuasa. Hah? Terus gimana caramu menang? Aku punya kekuatan super. Pak Polisi percaya nggak? Cih, kekuatan super katanya. Hehehe, dadah, Pak Polisi. Aku mau pulang dulu ya buat nonton kartun. Kok dia bisa tahu pakaian dalam apa yang kupakai? Tong warna pink gak cocok buat bapak. Hehehe. Bocah nakal, berhenti kamu. Mami System, hari ini aku sukses menghentikan perjudian loh. Ada hadiah nggak buat aku? Host hari ini luar biasa banget. Host memang sangat hebat. Host, kamu. Sudah cukup, aku nggak butuh dukungan emosional dari kamu lagi. Sini kasih aku hadiah yang nyata saja. Maaf, tidak ada hadiah tambahan untuk misi mendadak. Namun, jika kamu menerima misi utama yang baru, kamu akan mendapatkan keahlian khusus yang sesuai. Oke, aku terima misi utama yang baru itu. Berdasarkan petunjuk hari ini, telah terdeteksi kasino paling berbahaya di wilayah ini. Misi barumu adalah menemukan dan masuk ke kasino Orca. Lalu tunjukkan sedikit kemampuanmu untuk menarik perhatian para petinggi di sana. Hadiah misi, pil kekuatan perkasa. Jika misi gagal, kamu harus menerima hukumannya. Ayah. Kamu ngapain? Ayah lagi asyik pesta nih. Bawa aku ke kasino Orca dong. Ngapain pergi ke kasino Elang? Di rumah kita, tidak ada uang sepeser pun. Aku mau ke sana untuk menyadarkan para penjudi, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bocah nakal, jangan sampai kamu bikin kekacauan seperti di panti mahjong itu ya. Bisa-bisa kita berdua malu-maluin di sana. Kamu tahu tidak tempatnya di mana. Kalau ayah tidak mau memberitahu, aku cari sendiri saja. Bocah ini tiba-tiba pamer keahlian hari ini. Bahkan aku, ayahnya sendiri, tidak tahu kalau dia punya bakat seperti itu. Mungkin kalau kuajak dia ke sana, kami benar-benar bisa menang besar. Tentu saja tahu, dulu waktu ayahmu ini. Enggak juga deng, tadi pagi kamu sendiri yang memberitahu ayah lewat mimpi. Sebenarnya ayah tahu tidak sih tempatnya? Kalau ayah tidak tahu, aku cari sendiri saja. Hei, tunggu aku. Hei, bocah nakal, tunggu aku dong. Maaf, bagi yang berpakaian tidak rapi dilarang masuk. Apa? Mana ada aturan begitu? Hanya yang berpakaian formal yang boleh masuk. Kalian ini suka memandang rendah orang ya. Dulu waktu aku di Makau. Duh, ayah.
Dua cowok ganteng, berani gak main tebak-tebakan sama aku? Kalau benar, ada hadiahnya loh. Aku kapok, gak mau main game lagi. Wah, 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 wah. Pah, ngapain sih teriak wah-wah segala? Teriakan, wah, papa sama kamu itu beda. Memang apa bedanya? Kalian pasti pengen banget kan lihat para penonton langsung kasih like, komen, dan subscribe. Daftar jadi anggota biar kalian bisa buka kemampuan khusus lo. Nak, kamu lagi ngomong sama siapa? Eh, 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 eh. Aduh, hajar, hajar, hajar. Hajar, hajar, hajar. Gila, taruhan semua. Heh, bocah nakal, malam ini, kita berdua, ayah dan anak, bakal bikin kehebohan besar. Dan babat habis semuanya. Pah, kita kesini kan buat berantas judi. Pak, kalau taruhan judi sampai lebih dari 1.000, semua tabungan bakal habis terkuras. Kalau judi sampai lebih dari 10.000, keluarga bakal hancur berantakan. Pulanglah, mending bimbing PR anakmu baik-baik. Gila ya, maaf. Bocah nakal, kamu ngapain sih? Lain kali jangan bawa-bawa papa lagi, bisa gak sih? Kamu bagi-bagi kartu kecil begini di sini. Besok jasad kita pun gak bakal ketemu. Memangnya seberbahaya itu? Lalu, kita harus bagaimana? Asing, coba kamu pikirkan. Apa yang kamu lakukan di rumah judi mahjong waktu itu? Kalau kamu mau menyelamatkan mereka, pertama-tama kamu harus paham isi pikiran seorang penjudi. Lalu jadilah seorang penjudi. Dan akhirnya, jadilah santo judi, dewa judi, dan raja judi. Jadilah sosok yang dipuja oleh semua penjudi di dunia. Pada saat itu nanti, apapun yang kamu katakan, mereka pasti menurut. Kamu bakal jadi Tuhan mereka. Pahami mereka, menjadi mereka, lampaui mereka, sucikan mereka. Kau merasa itu benar, sekarang kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Tidak tahu tuh. Ayah, jangan pura-pura lagi deh. Bocah nakal, biarkan aku pura-pura pingsan lebih lama sedikit kenapa sih? Dasar kepala batu. Paman, cepat bangun. Aku sudah tidak kuat lagi. Ayo pergi. Bom. Wah, keberuntunganku sedang bagus sekali. Aku paling benci wanita yang memakai celana dalam. Tugas pertama malam ini, bikin dia kalah sampai tidak punya celana dalam lagi. Tuan ini keberuntungannya sungguh luar biasa. Apa tidak berniat lanjut ke meja yang lain? Masih ada permainan yang lebih besar dan lebih seru. Kasino Orca. Pelayanan adalah yang utama. Selama Anda bisa menang uang, apapun bisa Anda bawa pergi. Bagaimana? Seru sekali, kan? Apapun bisa dibawa pergi. Nak, keinginanmu untuk punya mama baru akan segera terwujud. Ayah. Apaan sih? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Makan apa sih? Makan-makan kau tidak ajak aku. Anak muda, tahu apa kau? Makan apa sih? Ayo pergi. Ini bukan soal makan makanan enak. Ayo pergi. Makan makanan enak apa? Katakan padaku dong. Kenapa kau ada di sini? Di kasino kami, selama Anda bisa menang uang, apapun bisa Anda menangkan. K.A. Kamu ngerasa ini menantang nggak? Misi sampingan dimulai. Selesaikan pakai kemampuan baru. Aktifkan kemampuan pada orang paling sombong di kasino. Kamu lagi apes banget nih. Masa uji coba 1 menit. Misi gagal, terima hukuman. Tempat payah macam apa ini?
Setidaknya kasih tantangan sedikit, dong. Kasino Orca sebesar ini. Masa tidak ada satupun jagoan di sini? Suruh Kak Lan turun untuk menemuiku. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat orang sesombong ini. Ngapain lihat-lihat? Kalau nggak terima, maju sini, satu persatu, maju saja semuanya. Aku ingin lihat, Kasino Orca ini. Sebenarnya seburuk apa? Padahal semuanya dapat yang paling besar. Cuma segini kemampuan kalian. Mending buka tempat main kartu di panti jompo saja. Kak Xiao, hahaha. Hari ini lagi hoki banget ya. Gimana kalau kita ajak 2 orang untuk pergi makan larut malam bareng? Hari ini cukup sampai di sini saja. Nggak bisa. Kamu pikir reputasi sombongku ini cuma pajangan? Aku belum puas bermain. Mau kalian terus kirim orang untuk menemaniku? Atau kalian sekarang akui saja secara terbuka? Kalau Kasino Orca tidak seberapa. Kalian sekarang akui saja secara terbuka. Kalau Kasino Orca tidak seberapa. Bahkan tidak ada satupun orang yang bisa diandalkan. Mending gulung tikar saja. Hahaha. Hei, apa masih ada orang lagi? Nak, seumur hidupku, aku belum pernah melihat orang sesombong ini. Pah, di episode sebelumnya Papa sudah mengucapkan kalimat ini. Jangan diulang lagi. Ini kan cuma syuting drama pendek. Ngapain seserius itu? Ayo fokus ke urusan penting kita. Jalan. Sepertinya orang inilah yang paling sombong. Kecanduan dia ini kalau makin parah bakal menantang banget. Gue suka lihat gimana dia makin parah. Sini, gue temenin lu main 2 putaran. Anak muda, jangan bikin kacau di sini. Cepat pergi. Gue emang belagu. Seumur hidup, gue belum pernah lihat orang yang lebih belagu dari gue. Hari ini lu bakal lihat sendiri. Sekarang gue udah layak, kan? Mau belagu kayak gue itu butuh kemampuan. Lao Dao. Kalian berdua, emangnya mereka bisa mewakili Kasino Orca kalian? Beresin chip kalian dan cepat enyah dari sini. Pas. Gue pasang kecil. Giliran lu. Tunggu dulu. Ini wilayah kalian. Gue nggak percaya. Lu bisa cari siapa aja buat kocok dadunya. Oke, boleh. Baby. Mulai. Gue pasang. Jangan buru-buru dong. Taruhannya aja belum disebut. Lao Dao, kalau gue menang, gue mau hak kelola Kasino Orca untuk 3 tahun ke depan. Emangnya lu bisa mutusin? Oke, gue setuju. Haha, bagus. Boleh, kalau gitu sepakat. Kalian berdua, cukup ya. Semua modal taruhan lu di meja ini kalau digabungin, paling cuma beberapa ratus ribu yuan. Tapi udah berani minta hak kelola kasino untuk 3 tahun ke depan. Bahkan modal taruhan lu aja, nggak cukup. Apa nggak kelewat percaya diri? Emang bener. Gue yang ngajuin, dia yang setuju. Gitu aja udah beres, kan? Lagian emangnya lu siapa berani nolak? Kalau begitu ceritanya, kalau kita menang, lo harus kerja buat gue. Jadi anak buah gue selama 20 tahun, gimana? Oke, nggak masalah. Sialan, omong kosong. Atas dasar apa gue harus kerja buat lo kalau gue kalah? Hei, kalian semua dengar sendiri, kan? Dia sendiri yang nggak setuju. Jadi buat apa taruhan lagi? Iya juga, sih, bubar semuanya. Nggak usah main lagi, nggak usah ditonton lagi. Tunggu dulu, mau apa? Kalau gue menang, gue nggak dapat keuntungan apa-apa dari dia. Buat apa gue taruhan sama dia? Oh, emangnya lo mau bayar gaji gue? Kalian kan bisa bawa pulang semua uangnya. Sekarang gue lagi kesel banget nih. Modal taruhan dia cuma ratusan ribu. Tapi dia bisa minta hak kelola selama 3 tahun. Sedangkan kalau gue menang, gue cuma dapat uang. Terus lo maunya apa? Ya harus adil dong. Kalau kami menang, kami juga mau hak kelola kasino ini selama 3 tahun.
Oke, gue setuju. Bagus. Zhong Xinyao. Keluarin semua. Cari mati ya. Ternyata lo hebat juga. Sepertinya pakai kemampuan biasa nggak bakal cukup buat ngalahin lo. Satu-satunya cara ya harus latihan. Menerima perintah, mengaktifkan uji coba kemampuan baru selama 1 menit. Hitung mundur dimulai. Kalau gitu, gue pasang kecil. Segini doang kemampuan si kampungan ini, buka. Hari ini, gue bakal bikin lo kalah telak biar lo sadar diri. Wih, ternyata lo punya trik juga ya. Bocah ingusan, mau ngalahin gue, belajar lagi sana 20 tahun. Semua uang lo ini. Bakal gue ambil semuanya. Jangan sentuh anakku. Rasain nih, rasain. Kok bisa begini? Ini nggak mungkin. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga nggak tahu. Kamu main curang. Aduh, dadunya kan dikocok sama orangmu sendiri. Penutupnya juga dibuka sama orangmu. Aku saja berdiri jauh banget dari kamu. Bagaimana bisa aku main curang? Judi itu kan mainnya pakai keberuntungan. Kalau nggak hoki, buat apa main judi? Lucu banget deh. Melihat caramu jalan ke sini tadi. Kupikir kamu sudah tahu jumlah angkanya dari awal. Cih, sekarang malah balik menuduh kami. Wah, hebat kan anakku? Aku yang mengajarinya. Kalau nanti butuh belajar trik judi, datang saja daftar ke aku. Oke kan? Ini benar-benar nggak mungkin. Waktu uji coba selesai. Ku hajar kamu, tunggu saja ya. Ayo, 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 sini. Mulai sekarang jangan main judi lagi ya. Nggak main judi itu baru namanya menang, kan? Nggak ada yang bakal menang kalau terus-terusan judi, bener kan? Ayah, aku mau ke toilet sebentar ya. Tolong bantu bagikan kartu kecil ini. Jangan main judi lagi lo ya. Haha. Haha, ayo, lepaskan aku. Tuan, bos kami mengundang Anda untuk ke sana. Bosmu siapa? Aku bahkan gak kenal dia. Tuan, Anda telah menyelesaikan masalah besar bagi kasino kami. Bos kami ingin mengundang Anda ke sana untuk menyampaikan rasa terima kasih. Silakan ikut saya. Oh, baiklah. Silakan duduk dulu. Bos kami akan segera datang. Tuan Xiaoxin. Benar, saya sendiri, kakak cantik yang berkilau indah bagai kristal. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Benar-benar pahlawan muda yang luar biasa. Terima kasih banyak, Tuan Xiaojin, karena telah menolong kami. Dan membantu Kasino Orca kami keluar dari kesulitan. Saya pemilik Kasino Orca. Panggil saja saya Kak Lan. Kira-kira, ada urusan apa Kak Lan mencari saya? Ah, kalau ini tentang hak pengelolaan kasino, tidak usah repot-repot. Tadi saya cuma asal bicara saja. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Tapi kalau Kak Lan memang memaksa ingin memberikannya, saya bisa mempertimbangkannya beberapa hari. Tuan Yo benar-benar suka bercanda. Ya, dengan kemampuan sehebat ini. Sekarang, di mana Anda sedang mencari uang? Mencari uang? Saya tidak tertarik mencari uang kok. Saya hanya ingin memberantas judi. Memberantas judi. Benar, memberantas judi. Kenapa begitu?
Ibu saya meninggal gara-gara ayah saya berjudi. Karena itu, saya sangat membenci judi. Maaf. Boleh saya bertanya, apa yang menyebabkan ibu Anda meninggal? Waktu itu, ayah saya sedang memasak di rumah. Lalu ada orang yang mengajaknya pergi berjudi. Dia meninggalkan ibu saya sendirian yang sedang tertidur. Hingga akhirnya, beliau meninggal karena keracunan karbon monoksida. Jadi, saya sangat membenci orang-orang yang suka berjudi. Saya akan menggunakan kemampuan saya agar tidak ada lagi pejudi di dunia. Saya ingin menyadarkan mereka. Tuan Yo. Bagaimana kalau Anda datang dan mencobanya di kasino kami? Ke kasino Anda. Bukankah Anda ingin memberantas judi? Tempat saya ini adalah kasino. Tempat di mana para pejudi paling banyak berkumpul, jadi tidak ada tempat yang lebih cocok dari ini. Dan seperti yang Anda katakan, Anda harus mengalahkan mereka hingga mereka kapok berjudi. Itulah cara yang paling efektif. Ini adalah bentuk peringatan bagi mereka. Hari ini mereka sudah setuju denganmu. Besok mereka pasti akan datang lagi. Ada benarnya juga. Kalau bocah ini benar-benar jagoan tanpa bekingan, maka kita harus menahannya dengan segala cara. Lalu, apa aku boleh membagikan kartu kecil di sini? Boleh. Lalu, apa aku boleh mengampanyekan bahaya judi? Boleh saja. Lalu, apa aku bu? Tempatku ini adalah kasino. Aku buka usaha di sini. Siapapun yang datang adalah tamu. Asalkan kamu tidak terlibat keributan dengan tamu. Kamu bebas melakukan apa saja. Apapun boleh. Tuan Xiaoxin, selamat datang di Kasino Orca. Kini Anda menjadi bagian dari kami. Senang bekerja sama dengan Anda. Hukuman bertahap selesai. Hari ini total 50 penjudi telah dinasihati. Hadiah, 1 kali penyelamatan darurat. Bagaimana cara penyelamatannya? Memangnya apa gunanya? Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Cukup ucapkan tolong aku, aktifkan dalam hati. Kak Nan, apa lampunya perlu dinyalakan? Ya, Kak Lan, ada yang membuat keributan lagi. Keributannya sudah sampai di depan pintu kantor Anda. aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Kembalikan anakku. Kalau tidak ada anakku, beri aku chip juga boleh. Beri aku chip. Kak Lan. Orang ini keras kepala sekali dan terus mengganggu. Dia terus saja bilang mau mencari anaknya. Sana cari ibumu, Kak Lan. Orang ini datang ke sini cuma mau cari masalah. Apa perlu ku lempar dia keluar? Bocah nakal, mereka tidak apa-apakan kamu, kan? Ada papa di sini, tenang saja. Tenang, aku akan membelamu. Tapi aku kan baik-baik saja sekarang. Jangan bikin malu di sini, deh. Berdiri, biar ku beritahu kalian ya. Tindakan kalian ini namanya penyekapan ilegal. Kalau hari ini kalian tidak memberi chip senilai 3.000 atau 5.000, urusan kita tidak akan selesai. Tuan, Anda salah paham. Kami berniat untuk mempekerjakan Xiaoxin sebagai konsultan teknis di kasino kami. Kami sedang membicarakan kerjasamanya sekarang. Memangnya berapa gaji konsultan teknis? Anakku ini sangat hebat dan berbakat. Kalau gajinya tidak sampai 3.000. Tidak, maksudku 5.000. Anakku tidak akan mau diperbudak oleh kalian. Xiaoxin sudah sangat membantu kasino kami. Tentu saja kami tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Untuk gajinya, bagaimana kalau sebesar ini? Apakah Anda setuju? 3.000, berarti ketulusan Anda biasa-biasa saja dong. Tapi 3.000 juga sudah lumayan sih. Menurutku, ini jauh lebih baik daripada jadi kurir makanan atau semacamnya. Yang terpenting, kita masih bisa dapat komisi. Kalau menurutku pribadi sih. Uang 3.000 ini. Dengan kemampuanku yang luar biasa ini. Apa sih yang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin gajinya cuma 3.000? Bahkan 3.000 saja tidak ada. Kalau begitu, kami pulang dulu untuk merundingkannya. Gaji tahunannya 3 juta. Wah, 3 juta. Tentu saja, dengan kemampuan Xiaoxin, pasti nilainya jauh melebihi 3 juta. Tapi menurut saya, setiap hubungan kerjasama membutuhkan masa penyesuaian. Siapa tahu dalam waktu dekat, saya akan menyerahkan hak pengelolaan kasino ini ke tangannya. Itu sama sekali bukan hal yang mustahil. Hehe, bos besar memang luar biasa. Benar-benar hebat. Oh ya,
Semua kalian anakku ini kan hasil belajarnya dariku. Bagaimana kalau Anda beri aku jabatan juga di sini? Dapat setengah dari gajinya saja sudah cukup kok. Oke, kalau begitu sudah sepakat ya. Xiao Xin, besok kamu sudah bisa mulai bekerja. Baik. Aku masih ada urusan lain. Jadi aku tidak bisa menemani kalian berdua lagi. Hei, Kak Lan, 1.500.000 boleh tidak? 1 juta boleh tidak? 3.000 boleh tidak? Ayah, sudahlah. Chip yang ayah menangkan tadi sudah lumayan banyak. Paling sedikit ada 100.000, kan? Masih kurang buat ayah menyombongkan diri. Tapi kalau tadi aku kalah semua bagaimana? Xiao Xin berani sekali mengacaukan rencanaku. Feng Gou, awasi bocah tengik itu baik-baik. Cari kesempatan untuk memotong salah satu bagian tubuhnya. Bos Xiao Zhang, itu keahlian terbaikku. Serahkan saja padaku, Feng Gou. Hei, ini cara yang paling bodoh. Lalu apa caramu untuk merebut Hujing? Inspektur, cepat katakan. Jika kamu adalah dia, saat hubungan kalian masih sangat dekat, tarik Xiao Xin ke pihak kita. Bukankah tangan kanan dan kiri keluarga Lan kita semua ada di sini? Merebut kasino Hujing bukankah hanya masalah waktu saja? Haha. Boleh juga. Lakukan seperti yang kamu katakan. Setelah kita merebut kasino Hujing, baru kita habisi bajingan ini. Jangan lengah juga dengan pihak Alan. Kalau bisa langsung disingkirkan. Hahaha. Siapa yang kalian seret? Siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Kamu hanya perlu tahu. Hari ini kamu harus ikut dengan kami. Siapa sebenarnya kalian? Lepaskan anakku. Wah, ayah. Kenapa ayah kesini? Mana pakaiannya kayak gini lagi? Ayah tadi turun mau buang sampah. Sekalian mau nengokin kamu sama Menyi. Malah ngeliat kamu dikepung sama mereka. Jangan takut, nak. Ayah bakal lindungin kamu. Kirain siapa? Ternyata Pamanda. Dermawan kasino kita, ya. Wah, hari ini mau nyumbang duit lagi, ya. Nona, utang kita kan udah lunas. Beresin dulu baru ngomong. Anakku sekarang ini anak emas di kasino Orca. Dia orang kepercayaan Kak Lan. Kalian gak boleh sentuh dia. Gua nggak bisa sentuh dia. Atas dasar apa? Ada, biar gua kasih tahu ya. Hari ini Kak Feng datang. Bukan mau macam-macam. Jangan ikut campur, kejutan. Hahaha. Paman, kami kesini bukan mau cari ribut. Hari ini kami cuma mau mengundang Kak Xin ke tempat kami untuk minum teh. Kak Xiao Zhan kami ini sangat tulus. Kamu bebas ajuin syarat apa aja. Asing, hei, boleh juga tuh, aku nggak mau. Kak Go, ayo jalan, Kak Go. Gimana kalau kayak gini aja, dia masih muda. Semua kalian anakku itu belajar dari aku. Gimana kalau kamu balik dan bilang ke bos Xiao? Coba kamu pikir, biar aku aja yang pergi. Syaratku cuma 1/3 dari dia. Ada. Perjuanganmu luar biasa ya. Emang kamu siapa? Yang kami undang itu Kak Xin, sang tamu agung. Kak Xin, kasih jawaban yang pasti dong. Terima dong, terima. Anjing gila, aku, Xiao Xing, ini orang yang punya prinsip. Satu lubang aja belum ketutup, aku nggak bakal lompat ke lubang yang lain. Mending kalian pergi aja. Ayo, pergi. Dah. Tawaran dari bos Xiao lumayan menggiurkan. Loh, kamu dengerin kata ayah, setuju aja ya? Aku kan udah bilang, pulang. Dah di sini. Kalau kamu ngomongnya kayak gitu, artinya kamu nggak ngehargain si anjing gila ini.
Jadi masih bisa diomongin baik-baik nggak nih? Bukannya nggak bisa diomongin. Aku lihat kamu, anjing gila, sama anak-anak buahmu itu. Pinter banget kalau ngomong. Kalian kan orang-orang pinter. Coba lihat ini. Maksudnya apa nih? Gimana, kalau kamu mau? Kamu bisa bawa anak buahmu ke kasinomu. Buat nyebarin kartu-kartu kecil ini. Kalau kalian kerjanya bagus, aku bisa pertimbangkan buat ngepekerjain kalian. Ayah, ayo kita pergi. Sialan, dikasih hati malah minta jantung. Semuanya. Cabut. Dengerin aku, judi itu nggak ada bagus-bagusnya. Tuh, lihat. Shin-chan, Kamu, ngapain kamu ke sini? kamu, mending diem deh. Kok kamu bisa ada di sini? Harusnya aku yang nanya, kok kamu bisa ada di sini? SSST. Halo, Pak Polisi Shin-chan. Halo apanya? Aku udah ngalah ya? Pak Polisi, posisi kamu ini apa nggak terlalu bahaya? Aku peringatinnya. Jangan pakai kekuatan supermu buat ngeliat sembarangan lagi. Mbak, kekuatan superku ini buat berantas judi, bukan buat ngintip. Kalau gitu coba kasih tahu, hari ini aku pakai baju apa? Putih. Ternyata mana ada yang namanya kekuatan super. Nah, gitu baru benar. Ngapain kamu kesini hari ini? Harusnya aku yang nanya begitu ke kamu. Aku cuma kebetulan lewat aja. Terus mampir buat main beberapa putaran. Main beberapa putaran. Polisi datang ke tempat judi, apalagi ada misi khusus. Bener, kan? Nggak usah ikut campur. Cepetan kasih tahu, ngapain kamu kesini? Kan aku kerja di sini. Wah, hebat banget ya kamu kerja di sini. Dari awal aku udah tahu kamu bukan orang baik-baik. Akhirnya ketahuan juga kan belangmu. Kamu ini ternyata cuma penjudi. Bukan, malah jangan-jangan kamu bandarnya. Hukumanmu bakal makin berat. Wah, Pak Polisi, aku difitnah. Aku ini konsultan teknis di sini, khusus buat mengampanyekan anti judi. Anti judi. Kok masih urusan beginian sih? Kamu beneran datang buat kampanye anti judi? Kan dari tadi udah ku bilang, iya, oh iya. Kamu belum kasih tahu aku, ngapain kamu kesini? Aku bisa aja kasih tahu ngapain aku kesini. Tapi kamu harus bicara jujur. Sebenarnya, seberapa banyak yang kamu tahu tentang tempat judi ini? Kira-kira cuma segitu saja. Oh ya, Pak Polisi. Dengar ya. Mulai hari ini, kamu jadi informanku. Jangan coba-coba main trik denganku. Aku bakal terus ngawasi kamu. Kalau sampai aku tahu kamu bermuka dua di belakangku, bakal habis kamu. Nih, ambil kartu bututmu. Kelihatan semua tuh. SpongeBob. Kamu. Kamu ngomong apa? Mana petugas kebersihannya? Lelet banget sih, lagi ngapain aja? Iya, datang. Bocah-bocah zaman sekarang malah pacaran di toilet. Mana pakai gaya yang sulit segala lagi. Jadi bikin aku ingat sama cinta pertamaku. Nama baikku hancur gara-gara kamu. Awas ya kalau kamu berani bocorin kejadian hari ini. Aku nggak bakal lepasin kamu. Wanita memang benar-benar sulit dimengerti, ya. Misi 84 hari. Membantu Polwan Ali menyelidiki bos di balik layar pabrik itu. Apakah tuan rumah bersedia menerima potensi hadiah misi? Hatinya Ali, aduh. Misi ini makin lama makin gak masuk akal saja. Harap jangan mengeluh. Jika tidak, hukuman akan diaktifkan. Tuan rumah hanya perlu menjawab apakah menerima atau tidak. Ampun deh, aku terima. Sepuluh kali judi, 10 kali kalah. Apa-apaan ini?
Gagal. Semuanya cuma sekumpulan orang tidak berguna. Yang kuperlukan itu orang. Kamu malah kasih aku setumpuk kartu, apa gunanya? Makan tahi saja kamu. Kak Liang. Anak itu. Didi dia nggak berani kabur keluar. Dia masuk ke kasino sarang macan bukan karena uang. Tapi cuma untuk mengampanyekan anti judi. Bos Xiao Zhang, strategi kita. Nggak. Sama sekali nggak mempan buat dia. Aku nggak peduli. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Entah kamu membawanya kemari. Atau menghancurkan nama baiknya. Intinya, orang yang aku, Xiao Zhang, tidak bisa dapatkan. Kasino Orca juga nggak akan bisa memanfaatkannya. Paham. Pergi sana, kali ini aku pasti akan menyelesaikan tugas. 10 kali judi, 10 kali kalah. Nggak main judi barulah menang. Kak Lan. Kamu kenapa? Perutku agak sakit. Ada orang tidak ya, hoi? Dasar gila. Mau kuantar ke rumah sakit? Tidak usah. Setir mobilku, antarkan aku pulang. Oh. Baru sampai di bawah saja langsung bilang sudah tidak apa-apa. Malah menyuruhku mampir ke atas segala. Aha, ternyata kamu mengincar pesonaku ya. Kemari, temani aku minum 1 atau 2 gelas. Xiao Xin. Sebenarnya, ayahku juga meninggal karena judi. Dan, apakah kamu tahu, kenapa mataku bisa jadi seperti ini? Iya. Sebelumnya aku sungkan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada matamu. Kamu tahu tidak? Sebenarnya aku sama sepertimu. Aku juga sangat membenci judi. Dulu, ayahku menumpuk utang judi. Dan ingin kembali ke kasino untuk membalikan keadaan. Namun, alih-alih menang. Dia malah terjerat utang judi yang tidak akan pernah bisa lunas seumur hidup. Setelah itu, ayahku bunuh diri. Lalu para penagih utang datang ke rumah. Mereka ingin menjualku ke rumah bordil di Asia Selatan untuk melunasi utang. Waktu itu, usiaku bahkan belum genap 10 tahun. Di saat itulah mataku terluka. Kemudian, pemilik kasino Orca menemukanku, menyelamatkanku, dan membantu melunasi semua utang judi keluarga kami. Kupikir aku telah bertemu dengan orang baik. Namun ternyata aku salah. Pemilik kasino Orca menyelamatkanku dan melatihku hingga menjadi seperti sekarang. Tapi, tahukah kamu? Setiap kali melihat raut wajah mengerikan para penjudi di kasino itu, aku seolah melihat wajah ayahku sesaat sebelum dia meninggal. Xiao Xin, tahukah kamu, setiap kali hal itu terjadi, aku benar-benar merasa sangat ketakutan. Jangan takut, mulai sekarang ada aku di sisimu. Katakan padaku. Siapa sebenarnya bos di balik layar kamu? Kamu mau ngapain? Aku mau menyucikannya. Setiap kali dia menyampaikan perintah kepadaku, entah itu menggunakan pengubah suara, atau lewat anak buah kepercayaannya. Tapi aku cuma tahu, anak buahnya semua memanggilnya Laodi. Laodai. Aku yakin. Aku ingin mengambil milikmu. Hanya dengan menyeret keluar dan mengalahkan Laodai itu.
Masalah ini baru bisa diselesaikan sepenuhnya. Begitu juga dengan orang-orang yang terjebak di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Aku harus menetapkan tujuan yang lebih tinggi untuk diriku sendiri. Ayo, semangat. Misi linier dipicu. Hancurkan kasino Orca. Bebaskan Kak Lan. Apakah host mau menerimanya? Misi opsional. Apa imbalannya? Karena ini misi opsional, maka hadiahnya mungkin saja ada. Atau mungkin juga tidak ada. Hal ini di luar kendaliku. Hadiahnya, mungkin saja kamu bisa memenangkan hati Kak Lan. Oh, sepertinya kamu juga tidak serba bisa. Ada juga hal yang tidak bisa kamu lakukan. Tolong host jangan banyak omong kosong. Cukup pilih terima atau tidak. Baiklah, aku terima. Apa? Bos Lee, sudah lama tidak bertemu. Ya, bagaimana keberuntunganmu hari ini? Pak Lan, jangan ditanya lagi. Keberuntunganku hari ini benar-benar sial sekali. Kartu sebagus apapun tidak ada yang menang. Tuan. Asing. Lin Saichong, apa kamu lagi syuting film? Aku memang lagi syuting. Kok kamu malah jadi pelayan sekarang? Ya, tuntutan hidup. Harus tetap berjuang. Xiao Xing. Iya, datang. Bos yang satu ini, tiap kali judi pasti kalah. Gak berjudi itu baru namanya menang. Xiao Xing, jangan kurang ajar. Dia ini. Ini Xiao Xing, konsultan teknis kasino kami. Dan juga ikut mengurus manajemen kasino. Bos, kamu tahu kenapa kamu kalah? Karena dia main curang. Lihat sendiri. Masih ada pertanyaan? Sialan, berani-beraninya mempermainkanku. Dia orangnya. Dia yang menyuruhku melakukannya. Dia bilang hasilnya bakal dibagi rata setelah selesai. Gao dan si kacamata ini sengaja ingin menjatuhkanku. Kenapa begitu? Bukannya si kacamata ini anak buahnya Gao. Tunggu dulu, Fenggo itu kan anak buah Xiao Zhang. Dasar pengkhianat tidak tahu diuntung. Terakhir kali Xiao Zhang, begitu sombong. Cih, sekarang kalian sudah tertangkap basah beserta buktinya. Apalagi yang mau kalian katakan? Pengawal. Bawa mereka berdua pergi. Biar kita bisa bicara baik-baik. Tunggu dulu, kita luruskan dulu masalahnya. Kan, sudah ku bilang, bisa bermain curang di tempat ini. Pasti ada orang kuat yang membekingi mereka. Mereka harus ditangkap. Siksa mereka habis-habisan. Sini, coba siksa aku. Persetan dengan omong kosong kalian. Anakku ini pelopor anti judi. Nafkah yang didapatnya bersih. Kalian pasti bersekongkol untuk menjebak anakku. Kak Lan, tolong bela kami. Kalian harus ganti rugi atas kerugian mental kami. Kami mau sejumlah ini. Kamu nggak berhak ikut bicara. Bawa dia pergi juga. Kenapa aku nggak berhak ngomong? Kamu pikir kamu siapa? Hah, asal tahu saja, waktu aku di Makau dulu. Mundur, serahkan ini padaku. Aku percaya pada kepribadian Xiao Xing. Kita lihat dulu apa yang mau dia katakan. Kak Lan, kakak kan tahu aku. Sejak dulu aku sangat benci dengan yang namanya judi. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Kamu bilang kamu suruhanku. Tapi cincin di jarimu tidak berukirkan namaku. Melainkan namanya. Sedangkan cincin di jarinya seharusnya berukirkan namamu, kan? Dan itu bahkan model cincin pasangan. Mana mungkin? Kok kamu bisa tahu? Kenapa aku nggak bisa tahu? Tentu saja tahu, aku kan dewa judi. Dan lagi, kaos kaki pasangan warna merah dan biru di kaki kalian itu. Kelihatan mesra sekali ya. Hehehe, kalian berdua ternyata pasangan kekasih. Sayang, gimana nih? Dasar nggak berguna. Sayang, ngomong sesuatu dong. Kak Dao, sekarang semuanya sudah sangat jelas. Pengawal, bawa mereka berdua pergi. Kak Lan. Ampuni aku sekali ini saja, Kak Lan. Tolong ampuni aku sekali ini saja. HMPH, bereskan bajingan ini. Kak Lan, lalu bagaimana dengan ganti rugi mental kami? Sudahlah, diam saja dulu.
Para bos sekalian sudah lihat, kan? Semuanya cuma tipuan belaka. Jauhilah perjudian. Para bos sekalian, saya benar-benar minta maaf. Maaf membuat kalian semua tidak nyaman. Sebagai permohonan maaf, seluruh biaya minuman hari ini akan saya tanggung sendiri. Selain itu, saya juga akan mengawasinya sendiri. Untuk menjamin permainan yang adil bagi Anda semua. Dan memastikan kalian semua bisa bersenang-senang sepuasnya. Wah, hebat juga nih bocah. Kak Lan, pandanganmu memang tidak pernah salah. Mari, biar saya perkenalkan kepada kalian semua. Ini Xiao Xin, konsultan teknis kasino kami. Mulai hari ini, dia akan menggantikan Lao Dao. Dan memegang tanggung jawab penuh. Tanggung jawab penuh. Itu sih artinya sekeluarga bakal kaya raya. Kaya mendadak, kaya mendadak. Konsultan Yo, mau aku temani dan layani sekarang. Sekarang sudah naik jabatan, aku bisa mengatur banyak orang, jadi kedepannya aku tidak usah membagikan selebaran sendirian lagi. Kak Lan, penampilannya baru nih, apa jangan-jangan, ada rasa ya sama aku? Aku cuma ganti baju biar buang sial. Xiao Xian, bagaimana menurutmu tentang kejadian hari ini? Si kacamata yang menjebakku hari ini adalah Feng Gouzi. Aku pernah melihatnya dulu. Dulu aku juga merasa ada yang aneh. Rahasia kasino selalu saja bocor. Ternyata pelakunya adalah Ah Dao. Ah Xing, terima kasih karena sekali lagi sudah menyelamatkanku. Sama-sama, Kak. Oh ya, Kak Lan, bagaimana kalau kakak ikut denganku untuk menghentikan perjudian saja? Bagaimana kalau kasino ini diubah menjadi pusat anti judi? Mana mungkin semudah itu? Sekali melangkah ke dunia ini, kita tidak punya pilihan lagi. Aku paham bagaimana perasaanmu. Tapi, menurutmu di dunia yang kejam ini, apakah ada satu sudut kecil saja? Di mana kita yang memegang kendali penuh? Maksudmu, kita harus mulai dengan menjatuhkan bos besar di balik semua ini. Enggak. Ini dimulai dari gerakan anti judi. 7 angka 6, lewat. Udah menang? Buruan serahin kacang terakhirmu. Ih, kok kamu gitu sih? Kok nggak mau ngaku kalah sih? Ayah main judi di rumah lagi. Kok kamu bisa ada di rumahku? Asing, kebetulan banget kamu baru pulang. Pacarmu hebat banget, loh. Semua trik ayahmu ini ketahuan sama dia. Pacar. Xiao Xin, aku pulang. Sini. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Paman Cha, kami berdua mau bicara rahasia sebentar ya. Nanti lanjut main lagi, ya. Iya. Bicara pelan-pelan saja. Anak muda, aku paham kok. Suaranya pelan-pelan saja ya. Jangan sampai ganggu tetangga sebelah. Nggak kayak yang paman pikirkan kok. Jangan ngomong sembarangan. Dengerin aku ya. Gadis ini boleh juga. Bisa menjinakkan bocah liar kayak kamu. Siapa yang berani, dia yang menang. Di malam-malam setiap minggu. Aduh, lepasin. Kamu ngapain sih? Sini, kamu duduk di sini. Aku mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa sih? Ngomong sih ngomong, tapi jangan pura-pura jadi pacarku juga dong. Mulut ayahku itu, bener-bener ember. Besok pasti satu komplek perumahan bakal tahu semua. Gimana nasib nama baikku nanti? Kenapa? Memangnya kamu merasa rugi kalau aku jadi pacarmu? Cowok-cowok ganteng di kantorku yang ngejar aku. Pada ngantre tahu. Harusnya aku yang merasa rugi. Halah. Nggak usah dibusungin gitu, dibusungin juga tetap rata. Kamu. Udah. Sudah, tidak usah basa-basi lagi. Divisi pengawas kami mendeteksi Kasino Orca dan Kasino Grand Lisboa milik Xiao Zhang secara bersamaan dengan sebuah rekening luar negeri melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar. Jadi kami mencurigai bos di balik kedua kasino itu adalah orang yang sama. Apa? Grand Lisboa itu kasino milik Xiao Zhang. Bos Xiao Zhang dan Kak Lan adalah orang yang sama. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Banyak jaringan judi internasional yang kelihatannya tidak saling berhubungan. Sebenarnya dikendalikan oleh bos yang sama. Tapi Xiao Zhang dan Kak Lan bertarung sampai mati-matian. Sedangkan bos mereka berdua kan sama. Bagaimana mungkin bos mereka membiarkan mereka berdua melakukan hal seperti itu? Nah, di situ kamu tidak paham. Sebenarnya,
Yang mereka perebutkan bukan sekadar hidup atau mati, melainkan kekuasaan di tangan mereka. Coba pikir, kalau bisa menguasai kasino Orca dan kasino Grand Lisboa sekaligus. Itu sama saja dengan mengendalikan seluruh aliran dana haram di kota ini. Semuanya berada di bawah kendali sendiri. Keuntungan yang dihasilkan dari sana tidak akan bisa dibayangkan oleh siapapun. Itu artinya, orang tersebut bisa berkuasa mutlak dan tak tersentuh hukum. Tepat sekali. Karena itu, aku ingin minta bantuanmu. Baik, katakan saja. Rekening yang sedang kami lacak saat ini adalah rekening terenkripsi. Namun, setiap transaksi dana dari Kak Lan dan Xiao Zhang pasti membutuhkan informasi penerima yang saling terkait. Jadi, aku butuh kamu menyelidiki semua informasi dan data terkait aliran dana Kak Lan. Sedangkan untuk urusan kasino Grand Lisboa, kita cari cara lain nanti. Tenang saja, serahkan padaku. Oh ya, satu hal lagi. Posisimu di kasino Orca saat ini Sangatlah krusial. semua mata akan tertuju padamu. Kamu harus benar-benar berhati-hati dalam bertindak. Terkadang, lebih baik mundur daripada harus membongkar identitasmu sendiri. Pak Polisi, kenapa tiba-tiba perhatian sekali padaku? Jangan-jangan kamu terpesona oleh sifat-sifat baikku, iya? Sebenarnya, boleh-boleh aja sih kalau kamu mau jadi pacarku. Kamu, dasar berengsek. Aku benar-benar udah nggak tahan lagi sama kamu. Wah, wangi banget. Sentuhan ini jauh lebih mendebarkan daripada ngeliat langsung. Sudah. Jangan main-main lagi, cepetan bangun. Ayo, makan. Xiao Li, cobain masakan paman. Kalau main dadu, paman emang gak bisa menang lawan kamu. Tapi kalau soal masak, masakan paman ini nomor 1. Terima kasih, Paman. Maaf ya sudah merepotkan Paman. Gak merepotkan kok, sama sekali nggak. Nanti sering-sering main ke sini, iya. Hei bocah nakal, manfaatin kesempatan ini baik-baik. Makan aja nggak bisa bikin mulut bau lemu itu diam, iya. Nona, tolong berhenti di sini. Ini adalah area kantor terbatas. Selain staf dilarang masuk. Saya anak magang baru di sini. Kak Lan menyuruh saya mengantarkan dokumen ini ke ruang keuangan. Tapi sepertinya saya tersesat. Anak magang. Mana kartu pengenalnya? Dari departemen mana? Kartu pengenal. Kartu pengenal saya tertinggal di meja kerja. Dokumen ini sangat mendesak. Bisa biarkan saya lewat dulu. Maaf, tanpa kartu pengenal tidak boleh masuk. Silakan pergi. Atau hubungi atasanmu untuk menjemputmu di sini. Duh, bener-bener deh. Satu. Masuk. Hei, salah paham ini, bro. Salah paham, dia orang kita sendiri kok. Sebenarnya, dia itu sepupuku. Dia baru lulus kuliah dan lagi nggak ada kerjaan. Makanya dia ngotot banget pengen nemuin aku. Katanya mau lihat tempat kerjaku. Dia nggak bikin masalah buatmu, kan? Kaksin, kamu bilang dia ini sepupumu. Dia bilang dia anak magang. Memang benar dia magang. Aku sebenarnya punya rencana buat nyuruh dia magang di sini sebentar. Aduh, kamu ini ada-ada saja sih. Kan aku udah pernah bilang sama kamu, tempat ini kan kasino. Nggak boleh keluyuran sembarangan, tahu? Lagian, tampangmu itu jelek banget. Kalau bikin orang ketakutan gimana? Sana cepat minta maaf sama masnya. Maaf ya, Bang. Kaksin, ini sepupumu ya? Nggak apa-apa. Lain kali jangan keluyuran lagi saja. Pasti banget. Sini, aku traktir minum susu. Hahaha. Jauhkan tangan nakalmu itu. Aduh, kan bukan pertama kalinya juga aku meluk kamu. Ngapain pakai malu segala sih? Kami berhasil menemukan beberapa petunjuk. Jadi perlu diselidiki lebih lanjut di sini. Tempat ini bukan taman bermain, tahu? Ini tuh kasino. Kamu pikir bisa bebas keluar masuk seenaknya? Petunjuk apa yang kamu butuhin, biar aku yang bantu cariin. Jangan bertindak nekat sendirian lagi. Memangnya kamu bisa apa? Kamu kan cuma... Xiao Xin. Kalian lagi ngobrolin apa sih? Mbak Lan. Dia ini sepupuku. Kami berdua lagi bahas soal gerakan anti judi.
Sepupu. Cantik sekali ya sepupumu ini. Aku baru saja dengar sepupu Kak Sin nekat menerobos masuk ke ruang keuangan. Sepertinya kerabatmu ini sangat tertarik dengan divisi inti kasino kami. Salah paham, ini salah paham besar, Mbak. Aku sengaja ngajak sepupuku ke sini. Buat ikutan gabung dalam gerakan anti judi. Dia itu biasanya memang ceplas-ceplos, selalu ceroboh dan suka keluyuran. Tadi aku baru saja menceramahinya kok. Ayo berdiri tegak, lalu jongkok. Taruh kedua tangan di atas kepala. Mana cambukku? Sin. Kamu kan tahu sendiri, orang seperti aku ini paling benci kalau dibohongi, terutama olehmu. Ada lagi. Kak Lan, mana mungkin aku membohongimu? Dia benar-benar sepupuku, tahu. Kalau tidak percaya, bagaimana kalau kusuruh dia memanggilmu kakak ipar saja? K.A. Kakak ipar. Sudah, jangan manis mulut. Bawa sepupumu sana pergi main. Jangan keluyuran di sini. Adik manis, tempat kami ini kasino. Aturannya banyak. Nanti kalau kamu mau main, bilang saja padaku dulu. Ya, biar ku bawa kamu ke tempat yang aman. Sin, kamu siap-siap ya? Nanti temani aku pergi ke pertemuan bisnis. Siap. Seluruh diriku kan sudah jadi milikmu. Suruh apa saja pasti kulakukan. Oh ya, perlu ku bawa tas ransel kecil Vanduku tidak? Kamu itu mau pergi ke pertemuan bisnis. Bukan mau pidato di pinggir jalan. Pakailah baju yang rapi. Jangan bikin aku malu. Pertemuan yang akan kalian hadiri nanti malam. Kami dapat kabar burung. Kalau itu adalah pertemuan bisnis kasino bawah tanah. Akan ada sesuatu yang terjadi di sana. Tolong awasi baik-baik untukku. Siap, Pak. Begitu ada kabar, akan langsung kulaporkan secepatnya. Dasar mesum, tadi kamu cari kesempatan lagi, ya. Dan jangan panggil aku sepupu lagi mulai sekarang. Aduh, untung saja tadi reaksiku cepat. Aku ngomong begitu kan demi kebaikanmu juga. Kalau tidak, kita berdua sudah hancur jadi bubur, tahu tidak? HMPH, kamu memang paling pintar merayu. Ayo jalan, kita pergi dari sini dulu, hei. Aduh, sakit, 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 sakit. Aduh, sakit banget. Kak Lan, orangnya sudah dibawa pergi sama Bang Sing. Aku tahu, kamu boleh keluar dulu. Baik. Turnamen Dewa Judi bawah tanah kali ini, kita wajib memenangkannya. Tenang saja, aku sangat percaya diri. Senang bekerja sama denganmu. Maaf ya, semuanya. Jalanan macet, makanya aku telat. Bos Lan kan orang sibuk, urusannya banyak. Belum lagi si Xiaobai yang jantungan. Boleh juga. Hei. Hahaha. Tempatnya luas juga ya, mewah banget lagi. Banyak bos berkumpul di sini rupanya. Senang bertemu kalian. Aku ini ayahnya Xiao Xing, dan juga penasihat strategi senior di kasino Orca kita. Sekaligus ikon promosinya. Wah, ngapain kamu ke sini? Menyimu itu, mengundangku makan di sini. Kebetulan melihat kalian semua ada di sini. Makanya aku mampir. Ahli dan Bos Lan sudah berhasil kamu taklukkan. Mari bersulang untuk kejayaan ayahmu ini di masa lalu. Bos Lan, kasino Orca kalian itu benar-benar apa ya? MOR. Bukannya ini si sombong itu, yang sekarang sudah tidak bisa sombong lagi. Sok keren sekali. Hahaha. Sampah brengsek. Gadis Jepang ini bahasa Mandarinnya lumayan juga ya. Dialah ahli kelas dunia yang kuundang dari negeri Sakura. Nyonya Viper, dia akan mewakili kasino kita, untuk bertanding di turnamen bawah tanah seminggu lagi. Kuharap kalian semua, masih sempat bersilat lidah saat waktunya tiba nanti. Apa kamu lupa, di hadapan anakku, kamu kalah telak sampai celana dalam pun tak tersisa. Aku sudah lama dengar, kalau Xiao Zhang dipermalukan habis-habisan di kasino Orca. Ternyata dia kalah oleh bocah ini. Sebelum ini, aku belum pernah mendengar ada bintang baru di dunia perjudian. Dari mana ahli yang merekrut bocah ini?
Tidak peduli dari mana dia merekrutnya, asal Xiao Zhang kalah darimu. Aku pun merasa sangat puas melihatnya. Tuan Xiao Xing. Kuharap turnamen seminggu lagi bisa membuatku tertarik. Hadirin sekalian, karena Bos Xiao sudah menyinggungnya, maka biarkan Sekretaris Jenderal kita mengumumkan agenda penting malam ini. Kami akan mengadakan turnamen Raja Judi 1 minggu dari sekarang. Pemenangnya akan dibebaskan dari upeti tahunan selama 1 tahun. Astaga, bebas dari upeti tahunan selama 1 tahun. Itu bukan jumlah yang sedikit. Turnamen kali ini sepertinya mendapat dukungan dari sosok yang di atas. Kak Lan, apa itu upeti tahunan? Jangan hanya melihat orang-orang yang duduk di sini hari ini adalah tokoh-tokoh terpandang. Sebenarnya di atas kita, masih ada seorang bos besar yang kekuasaannya tanpa batas. Setiap kasino harus membayar sewa tahunan kepadanya setiap tahun. Jumlahnya sekitar 50% dari keuntungan kasino. Bukankah itu uang yang sangat banyak? Itu jumlah yang sangat fantastis. Siapa sebenarnya bos besar ini? Dialah orang yang menyelamatkanku saat itu. Tidak ada yang pernah melihatnya. Dan tidak ada yang tahu siapa namanya. Bahkan saat dia menyelamatkanku dulu, dia hanya memberi perintah dari dalam mobil kepada anak buahnya untuk bertindak. Oh, misterius sekali. Ayah, kenapa ayah masih di sini? Aku pasti bakal ngajak kamu makan bareng. Biar ku simpan kontakmu dulu ya, aku jalan sekarang. Pas kalian berdua lagi beraksi, nanti malam. Harus tetap rahasia ya, hahaha. Kak Lan, kakak kenapa? Kakak baik-baik saja. Dialah orang yang memaksa ayahku hingga mati dulu. Ada tato ular berbisa di tubuhnya. Aku nggak akan pernah melupakannya seumur hidup. Masa sih? Dia kelihatan masih muda banget. 20 tahun yang lalu wajahnya sudah seperti ini. Hampir nggak ada perubahan sama sekali. Teknologi macam apa itu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku permisi dulu sebentar. Kakak baik-baik saja. Dulu, dialah yang menjebak ayahku. Hingga akhirnya terlilit utang judi yang sangat besar. Sebelum meninggal, ayahku memberitahuku, yaitu orang yang punya tato wanita ular kobra di pergelangan tangannya. Apa? Ternyata orang yang diundang Xiao Zhang itu dia. Aku ingat ahli pernah bilang padaku, kalau bos dibalik Xiao Zhang dan Kak Lan, kemungkinan besar adalah orang yang sama. Kalau begitu, Kak Lan sepertinya sudah dijebak. Aku harus memberitahu Kak Lan tentang hal ini. Bajingan-bajingan ini. Ah Sing, aku ingat kamu pernah bercerita tentang sepupumu itu. Kak Lan, kakak kau tahu saja sih. Ah Sing, aku ingin membalas dendam. Aku ingin bebas dari penderitaan ini. Kamu mau membantuku? Baik. Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Kak Lan, kakak sudah datang. Ada perintah apa? Kamu keluar dulu sebentar. Sekalian makan siang saja dulu. Aku mau memeriksa pembukuan bulan ini. Kak Lan, sepertinya ini agak melanggar prosedur. Seluruh kasino ini milikku. Aturanku adalah hukumnya. Baiklah. Wow. Nah, kalian lihat. Ini, dan juga ini. Ini semua informasi yang berhasil kuperoleh sejauh ini. Mbak Lan, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Informasi ini benar-benar sangat penting bagi kami. Aku yakin kita pasti akan segera menangkap orang itu. Nanti, saat waktunya tiba. Kami masih butuh Mbak Lan dan Xiao Xin untuk bekerja sama lagi dengan kami. Tenang saja. Paham.
Semua peralatan yang digunakan kali ini adalah teknologi canggih, sudah ditanam microchip. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Haha. Anda tenang saja, dengan peralatan buatanku ini, ditambah lagi dengan keahlian Viper, bahkan 10 Xiaoxing pun bukan tandingan kita. Tapi, kalau dilakukan sesuai keinginan Anda. Asal Viper mau menuruti rencanaku. Semuanya. Dimulai dari sekarang. Apa? Asing, kemari. Lihat apa yang ayah temukan untukmu. Ini jimat keberuntungan yang bikin ayah menyapu bersih semua lawan dulu. Ini untukmu. Halah, sudahlah, yah, baju sekuno ini. Ayah gila, ya. Kamu tidak mengerti, ini namanya aura. Lagi pula, Tante Mengmu menyuruhku memberitahu kamu. Katanya kali ini Xiao Zhang dan komplotannya membuka taruhan internasional. Disiarkan langsung sepanjang acara. Oddnya bahkan sudah keluar. Berapa oddnya? Oddmu 1:120. Sedangkan Viper, 1:1. Yang benar saja. Aku ini kan orang yang pernah mengalahkan Xiao Zhang. Aku bahkan lebih arogan dari si Xiao Zhang. Ini taruhan internasional, loh. Itu sudah lumayan menghargaimu. Kamu tahu sendiri reputasi Viper ribuan kali lipat lebih besar darimu. Hehehe, tapi ayah tetap mendukungmu. Kali ini, ayah mempertaruhkan seluruh harta ayah untukmu. 1:120. Kalau menang, aku bisa hidup enak seumur hidupku. Sebenarnya ayah taruh berapa banyak, sih? Semuanya. Sudah kutaruh semua. Ayah nggak boleh main judi lagi. Kali ini ada operasi pemberantasan judi terbesar sekota. Biarpun ayah menang, uangnya nggak bakal bisa diambil lagi. Tapi semua uangku sudah kumasukkan ke sana. Meng Yi, katanya, dia juga memasukkan seluruh uang pensiunnya ke sana. Kalau begitu, ditarik saja kembali. Mana mungkin bisa ditarik lagi. Taruhan sudah dikunci. Taruhan internasional nggak bisa ditarik lagi tahu. Sepertinya mulai hari ini, kita berdua cuma bisa makan bakpao kosong sama sayur asin. Nanti ayah mau pakai apa lagi buat judi? Meng, maafin aku ya. Hadirin sekalian, turnamen yang sangat kita tunggu-tunggu akan dimulai malam ini. Pertama-tama, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, legenda baru dari Kasino Wujin, Tuan Xiaoxing. Selanjutnya, kontestan dari Kasino Xijing. Sang dewa judi veteran pencinta permen White Rabbit, perwakilan Gaojin. Mewakili Kasino Huanzhen. Tuan Cheng Jingcheng, yang namanya sangat terkenal di wilayah pinggiran barat. Kini, yang sedang berjalan ke arah kita adalah sosok yang dulu secantik bunga. Dan sekarang kehebatannya masih tetap sama, kontestan Haitang. Mewakili Kasino Kaiyuan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Dan kontestan terakhir kita adalah kontestan terpopuler di turnamen kali ini. Meja judinya bagaikan arena berburu. Dan lawan-lawannya selalu habis dilahap olehnya dalam keheningan. Dialah perwakilan dari Kasino Shinbujing. Ular cantik dari negeri Sakura. Nyonya ular berbisa. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Bos Lan, apa Kasino Hujing benar-benar sudah kehabisan orang? Apa kamu pikir anak ingusan ini hebat cuma karena kebetulan menang dariku 2 kali? Dan langsung kamu anggap sebagai master judi sungguhan. Hahaha. Konyol sekali. Cih, Xiao Xin, aku tahu betul seberapa hebat kemampuanmu. Mendingan kamu langsung mundur saja dari kompetisi, biar tidak bikin malu saja. Kalian berdua berisik sekali. Orang yang tidak tahu, pasti mengira kalian mau ikut kompetisi Raja Judi malam ini. Memangnya kalian berdua cukup layak? Hahaha. Maksud anakku, kalian semua yang berdiri di sana adalah pecundang. Kau. Xiao Xin, aku akan membuatmu tahu apa itu teknik berjudi yang sesungguhnya.
Semuanya, jangan bicara terlalu sesumbar. Di meja judi ini, apapun bisa terjadi. Xiao Xin, ayo kita pergi. Sebelum bertanding, beri dia hidangan pembuka dulu. Dimengerti. Tidak perlu, untuk orang seperti Anda. Kami tidak perlu menggunakan trik murahan seperti ini. Bagaimana bisa pacar kecilmu jadi dealer? Bagaimana dealer yang kusiapkan untukmu? Sekarang kamu sudah tenang, kan? Kedua pacarmu ini akur sekali, iya. Asing, tetap tenang. Ingat apa yang ayah ajarkan kepadamu. Kalau mau menggertak, harus cari waktu yang tepat. Tatapan matamu harus tetap mantap. Jangan biarkan lawan menemukan celah sedikit pun darimu. Dulu waktu ayahmu ini masih di Makau. Ayah, jangan berteriak lagi. Dulu waktu di Makau, ayah kalah sampai cuma menyisakan celana dalam saja. Kalau orang-orang tidak memberi ayah sedikit uang, ayah pasti harus pulang sambil berenang. 10.000, semuanya 10.000. Coba dengar dirimu. Silakan pasang taruhannya. Ayo. Ayo, ayo. Bocah nakal, pegang sepasang as malah cuma cek. Harusnya kamu all in. Sayang sekali, benar-benar sia-sia. Xiao Xing ini terlalu suka main-main, ya. Kelihatan semua. Hei pembawa acara, dua orang ini malah asyik main kartu bareng. Dia pikir ini halaman belakang rumahnya sendiri apa, bisa sesantai itu. Apa ini sesuai aturan? Fans kan suka lihat kami bersama, memangnya itu urusanmu. Turnamen kami ini fokus utamanya memanjakan fans. Kita ikuti kemauan penonton. Pertandingan dilanjutkan. Wanita ini sangat berhati-hati, iya. Kamu pasti kalah. Empat. Bocah ini sedang menggertakmu. Masa begitu saja kamu tidak sadar? Bocah ini tidak sengaja. Saat kamu sudah terbiasa menggunakan trik ini, itulah saat di mana kamu akan bangkit kembali. Begini saja bisa. Begini saja bisa, ya. Benar-benar bocah ingusan yang tidak tahu rasa takut, ya. Pukulan asal-asalan malah mengalahkan sang guru. Tutup mulutmu dan tonton saja baik-baik. Saat para master sejati sedang bertarung, mana mungkin bisa ditebak oleh pecundang sepertimu. Keberuntungan si bodoh ini benar-benar keterlaluan. Menang. Mengaku kalah tidak. Kasino Si Jing tersingkir. Kasino Zheng Huan tersingkir. Taruhan ditutup, saatnya istirahat.
Kamu kenapa? Kamu kenapa? Airnya bermasalah. Kamu kenapa? Masih bisa bertahan. Sistem, aku keracunan. Tolong aku. Telah terdeteksi adanya kandungan obat penenang dalam tubuh Inang. Apakah memerlukan bantuan darurat? Cepat, cepat. Tolong aku, tolong aku. Proses penetralan telah dimulai. Ini membutuhkan waktu. Mohon bertahan, Inang. Kalau terus-terusan mengulur waktu, kamu akan dianggap menyerah. Cepat, naikkan taruhannya sekarang. Ukuran mencuri blind standar adalah 2,5 kali lipat small blind. Empat pemain di posisi big blind. Chipnya tipis, tapi ekspresinya terlihat sangat santai. Sepertinya kartu spekulatif. Dia juga pasti akan fold. Bertahanlah. Ayah, apa itu mencuri blind? Durasi drama pendek itu terlalu singkat. Satu episode saja tidak cukup untuk menjelaskannya. Zaman sekarang, siapa sih yang masih pakai otak buat nonton drama pendek? Untuk apa berpikir terlalu banyak? Memangnya drama pendek tidak butuh logika? Butuh, atau tidak? Atau mau kukasih kartu kuning? Kalian berdua ini terlalu banyak bicara. Apa mengatakan yang sebenarnya seberbahaya itu? Justru berbohong itu yang aman. Kasino Huanteng. Harap semua perhatikan putaran kartu terakhir ini. Mau main trik lama lagi? Ya, lihat saja, kali ini aku yang akan menyerang duluan. Kita lihat bagaimana kamu akan mengatasinya. Kartunya lebih tinggi dari milikku, tapi kelihatannya, detak jantung dan ekspresi wajahnya, tampak sedikit lebih dipaksakan dari biasanya. Perempuan ini cuma pura-pura. Kalau begitu, aku akan ladeni saja permainannya. Oke, taruhan selesai. Hehe, ini putaran terakhir. Asal tidak kalah saja, semuanya aman. Aku bisa menang bahkan hanya dengan satu pair. Kamu. Bagaimana bisa? Belum pernah aku melihat situasi seperti ini sebelumnya. Mungkinkah dia sedang bermain curang, tapi tidak terlihat ada alat bantu apapun di tubuhnya. All in, mustahil. Dengan kombinasi kartunya, mempertaruhkan setengah chipnya saja sudah sangat berisiko. Sekarang dia malah all in, padahal peluang menangnya bahkan tidak sampai 20%. Dalam situasi ini, apa dia berani mengambil risiko sebesar itu hanya untuk menggertak? Tidak bisa, hukuman yang kuterima memang sejak awal sudah lebih ringan daripada Dewa Judi. Fold sekarang ruginya terlalu besar. Haruskah aku bertaruh? Oke. Hanya dengan sepasang 8, kamu mau memenangkan rumah tinggal si Raya. Kamu terlalu naif.
Permainan selesai. Karena kamu sudah menebak susunan kartuku. Kalau begitu tunjukkan padaku, sehebat apa kemampuanmu untuk mendapatkan pair yang lebih besar dariku. Gawat, awas terjebak perangkap si Viper. Setidaknya dia harus punya pair baru bisa menang. Hajar, all in. Tapi si Viper kemungkinan besar punya flush. Dates. Aku bahkan tidak tertarik. Caiki, kamu harusnya bersyukur. Dalam keadaan normal, kamu seharusnya kehilangan sebelah tanganmu. Masa? Kartu seperti ini saja berani all in. Kartu seperti ini juga di all in. Kombinasi kartu apa ini? Ini cuma tumpukan kartu sampah tak berguna. Ada apa ini? Apakah ini karena klan generasi Bian? Hehe. Sepasang 8. Lalala, siapa bilang sepasang 8 tidak bisa menang? Selamat, host. 2 kali menggunakan idemu. Dan skill, sedang apes, semuanya berhasil. Sekarang batasan versi uji coba dihapus. Dan diubah menjadi versi resmi seumur hidup. Sepasang 8 menang. Saya nyatakan. Malam mahkota. Juara turnamen Dewa Judi adalah Kasino Gujin. Zhong Xiaoxin. Yeay. Ah. Berhenti, aku masih punya urusan pribadi denganmu. Ikut denganku. Karena terlalu sombong, dia harus membayar mahal. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Pertandinganmu di sana juga akan disaksikan oleh bos besar. Dia akan segera menemuimu. Haruskah aku melenyapkan mereka? Kau boleh mencobanya. Yang lebih penting, dia diam-diam terus mengawasimu. Mungkin untuk mengajakmu bergabung. Atau mungkin sebagai peringatan. Bahkan mungkin untuk membungkammu. Aku perlu bicara dengan Xiao Xing. Ini dia. Kenapa traktir aku makan? Tuan Xiao Xiong. Selamat atas kemenangannya. Bos kami ingin mengundangmu minum teh. Astaga, bagaimana bisa dia? Xiao Jing, permainanmu sangat luar biasa. Ekspresimu saat ini juga sangat menarik. Ini dia dewa judi yang baru, Xiao Xing. Kemampuan Tuan Zhou memang luar biasa. Bahkan Viper pun kalah di tangannya. Dia benar-benar bakat yang sangat langka. Hanya keberuntungan, semuanya cuma keberuntungan. Kalau begitu, keberuntunganmu ini tidak bisa ditandingi orang biasa. Aku tahu tentangmu. Aku juga sangat menghargaimu. Aku bisa melupakan semua yang sudah kau lakukan sebelumnya. Bagaimana kalau kasino Xiao Zhang kuserahkan padamu untuk dikelola? Mulai sekarang, fokuslah bekerja untukku. Bagaimana? Tuan besarmu. Tawaranmu ini memang sangat menarik. Tapi sepertinya itu tidak perlu. Kau orang baik. Aku yang tidak layak. Bukan begitu. Hei, Mau apa? Ayo jalan. lalu, Mana ada kelanjutannya lagi? aku akan menunggumu keluar, boleh kan? Kalau aku tidak keluar, apa kau mau menafkahiku? Aku akan menafkahimu. Sebaiknya urus saja dirimu sendiri dulu, jangan main judi lagi.
Wah. Ah. Kok akademi ini bukan akademi anti-judi sih? Mau bagaimana lagi, ini sudah keputusan perusahaan kami. Sekarang kan semua orang lagi suka nonton komedi, makanya jadi begini. Wah, lumayan juga ya. Sebenarnya aku masih lebih suka yang anti-judi. Ayo, kita pergi bareng. Xiaoxin, kakak lagi pengen minum nih. Ayo, ikut kakak pulang. Maksudnya apa ya? Yang ini nggak cocok buat kamu. Ngapain pakai minum segala? Kamu minum bareng dia. Kapan? Sini, coba kasih aku denger sekali lagi. Kenapa aku nggak boleh denger? Kenapa nggak boleh denger sih? Host lama. Kamu masih jomblo. Sistem pendukung percintaan kini diaktifkan. Buset. Duo.